Halo Sobat Pongpong, seperti yang kita ketahui, kasus korupsi telah ada sejak lama di Indonesia dan terus berlanjut hingga sekarang. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Kejaksaan Agung menetapkan 5 perusahaan sebagai tersangka baru tindak pidana pencucian uang dalam korupsi timah. Kejagung memutuskan kerugian lingkungan hidup akibat korupsi timah dibebankan ke 5 korporasi ini, pemirsa. Kasus korupsi telah menjadi ancaman bagi masyarakat Indonesia. Fenomena ini seolah tak kunjung reda. Meskipun upaya pemberantasan telah dilakukan. Korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Ironisnya, seringkali keadilan tidak ditegakkan secara profesional, sehingga pelaku korupsi merasa aman dalam tindakan yang mereka lakukan. Sebenarnya, apa sih yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi? Korupsi dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu 1 faktor internal. Faktor internal meliputi aspek moral dan perilaku individu, serta keserakahan, kebutuhan ekonomi, dan rasionalisasi tindakan. Kedua, faktor eksternal. Dari sisi faktor eksternal mencakup aspek sosial politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Kedua faktor tersebut dapat dihilangkan jika seorang pelaku korupsi memiliki pengendalian diri dan juga pemahaman terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dampak korupsi sangat luas, termasuk menurunnya kualitas kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya sumber daya publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum, buruknya layanan publik, dan menurunnya kesenjangan. Selain kerugian material, korupsi juga merusak integritas institusi. Hal ini menciptakan lingkungan di mana hukum diterapkan secara adil serta sistem politik dan ekonomi terdistorsi. Lemahnya penegak hukum dalam pemberantasan korupsi juga menjadi masalah besar. Yang lebih mencengangkan adalah putusan hakim dalam banyak kasus korupsi seringkali tidak setimpal dengan kerugian negara yang diakibatkan. Beberapa putusan hakim bahkan dianggap terlalu ringan, tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan oleh korupsi tersebut. Hal ini menimbulkan kesan bahwa pelaku korupsi dapat lolos dengan hukum yang minimal. Penanganan kasus korupsi harus dimulai dari reformasi sistem hukum dan peradilan, termasuk peningkatan integritas dan profesionalisme hakim. Selain itu, penerapan hukum yang lebih berat untuk pelaku korupsi juga harus menjadi prioritas agar menciptakan efek jera yang signifikan. Tanpa langkah yang konkret, pemberantasan korupsi hanya akan menjadi sekedar wacana. Maraknya kasus korupsi dan lemahnya putusan hakim seharusnya menjadi momentum untuk membangunkan kesadaran kolektif bahwa perubahan sistematik sangat dibutuhkan. Pemberantasan korupsi memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Pemberantasan korupsi tidak hanya sekedar upaya, namun juga penguatan prinsip etika yang kuat dalam struktur administrasi dan kehidupan bisnis. Pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mustahil. Dengan adanya pendidikan anti korupsi, peningkatan kesadaran hukum, dan penguatan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari menjadi kunci dalam membangun budaya anti korupsi yang kuat. Bagaimana pendapat Anda terhadap maraknya kasus korupsi? Dan bagaimana dengan putusan hakim yang dianggap tak layak? Komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe YouTube Teropong Online dan follow Instagram LPM Teropong. Terima kasih, sampai jumpa di opini selanjutnya. Salam Pers Mahasiswa.